Puji Tuhan, selamat berjumpa lagi dalam video pembelajaran di channel YouTube saya. Kali ini saya akan share berbagi tentang satu topik lagi dalam pengantar manajemen, yaitu kita akan berbicara tentang prinsip manajemen. Nah, di dalam manajemen memang banyak sekali topik yang menarik sekali untuk kita pelajari, yang tentu saja akan sangat bermanfaat bagi kita, baik secara pribadi juga komunitas atau kelompok di mana kita berada. Nah, kali ini kita akan berbicara tentang prinsip manajemen yang dikemukakan oleh salah satu pakar di bidangnya, yaitu Henry Fayol. Ya, dia seorang yang berkebangsaan Prancis. Dan kalau menurut beliau bahwa dalam melaksanakan prinsip manajemen itu sebenarnya sifatnya lentur, ya, sebenarnya sifatnya lentur. Maksudnya perlu kita mempertimbangkan juga situasi dan kondisi di mana kita berada dan di mana organisasi kita berada. Nah, oleh sebab itu karena situasi dan kondisi berubah-berubah, ya, bisa berubah, maka dalam pelaksanaan atau dalam melaksanakan prinsip manajemen, kalau memandang prinsip manajemen seharusnya lentur, jadi tidak boleh kaku, ya. Sekalipun mungkin bahasanya prinsip manajemen, tetapi dalam konteks situasi dan kondisi tertentu kita juga harus menyesuaikan dengan konteks. Nah, saudara-saudara, dan hari ini atau saat ini kita coba akan melihat prinsip dari manajemen yang dikemukakan oleh Henry Fayol ini. Ada 14 prinsip yang dia kemukakan dalam bukunya yang sudah sangat terkenal. Yang pertama adalah pembagian kerja. Ya, ini prinsip yang pertama. Nanti penjelasannya kita akan lihat di bagian selanjutnya. Tapi kita lihat dulu secara umum, ya, garis besar dari prinsip manajemen itu. Jadi yang pertama adalah pembagian kerja. Kemudian yang kedua adalah wewenang dan tanggung jawab. Itu prinsip kedua. Prinsip ketiga adalah disiplin. Ya. Prinsip keempat adalah kesatuan perintah. Prinsip kelima adalah kesatuan pengarahan. Keenam adalah satu prinsip lagi yang mengesampingkan kepentingan perseorangan. Jadi dalam hal ini kita harus mengutamakan kepentingan kelompok, ya, di mana kita berada, organisasi atau perusahaan di mana kita bekerja. Nah, prinsip yang ketujuh adalah bicara tentang penggajian, ya, penggajian pegawai, ya. Nah, kemudian prinsip ke-8 adalah pemusatan. Nanti kita akan lihat garis penjelasannya sebentar. Prinsip ke-9 adalah hierarki atau bisa disebut juga dengan rangkaian perintah, ya. Selanjutnya adalah prinsip ketertiban, ya, prinsip ketertiban. Dan setelah itu ada juga prinsip keadilan. Dan selanjutnya adalah stabilitas masa jabatan. Nah, prinsip yang ke-13 adalah inisiatif atau prakarsa. Dan yang terakhir yang dikemukakan oleh Henry Fayol adalah semangat kesatuan. Oke, jadi itu adalah 14 prinsip manajemen menurut Henry Fayol. Nah, saya sengaja mengangkat apa yang dikemukakan oleh Henry Fayol ini karena menurut saya ini sudah satu bagian yang sangat lengkap, ya. Kalau kita menambahkan hal-hal yang lain bisa saja, tetapi paling tidak menurut ahli ini adalah prinsip manajemen yang perlu kita ketahui. Oke, coba kita akan melihat penjelasan ke-14 prinsip ini, ya. Kita masuk bagian pertama, yaitu pembagian kerja atau division of work. Nah, pembagian kerja ini
dia akan menghasilkan sebuah pengalaman. Pengalaman ini tentu saja akan mengasah keterampilan seseorang yang pada akhirnya karena seseorang ini melakukan sesuatu berulang-ulang, maka dia akan memperoleh skill, ya, kemampuan yang lebih baik, ya. Jadi pembagian kerja ini bisa menghasilkan skill dari seseorang. Kemudian kita juga harus melihat dalam pembagian kerja ini kita harus menyesuaikan dengan kemampuan atau keahlian dari seseorang yang melaksanakan supaya apa yang dia laksanakan bisa berjalan secara efektif, ya. Selain tadi, saudara, ketika seseorang sudah ada pada tempatnya sesuai dengan keahlian, maka keahlian ini akan terasah ketika dia terus melaksanakan bagian itu, ya, secara terus-menerus. Pengalaman dalam pekerjaan yang akan menghasilkan skill dari orang tersebut, ya. Jadi ini prinsip yang pertama. Kemudian coba kita lihat prinsip yang kedua. Nah, prinsip kedua adalah authority and responsibility atau wewenang dan tanggung jawab. Nah, prinsip ini menjelaskan bahwa setiap karyawan harus memiliki wewenang dan tanggung jawab yang seimbang, ya. Harus memiliki keseimbangan dalam hal wewenang dan tanggung jawab. Nah, setiap pekerjaan harus dapat memberikan pertanggungjawaban yang sesuai dan seimbang dengan wewenang yang dimilikinya. Jadi keseimbangan antara otoritas, ya, dan responsibilitasnya atau authority dan responsibilitasnya harus ada, ya. Dan itu prinsip yang kedua. Nah, kemudian prinsip yang ketiga adalah bicara tentang kedisiplinan, ya, atau disiplin. Nah, disiplin ini adalah merupakan perasaan ketaatan dan patuh terhadap pekerjaan yang sudah menjadi tanggung jawabnya seseorang atau karyawan atau orang dalam satu organisasi. Itu harus ditanamkan kedisiplinan, ya, karena kedisiplinan ini merupakan bagian dari tanggung jawab dari dirinya sendiri ketika dia berada dalam satu perusahaan atau satu organisasi. Nah, sikap ini memang perlu ditanamkan, ya, oleh setiap orang yang ada di dalam setiap organisasi atau dalam satu perusahaan, ya. Supaya apa? Supaya bisa berjalan dengan baik, ya. Jalannya organisasi, jalannya perusahaan itu bisa berjalan dengan baik kalau seseorang ditanamkan prinsip kedisiplinan, ya. Nah, sekarang kita lihat prinsip yang keempat. Prinsip unity of command atau kesatuan perintah. Nah, dalam prinsip ini, saudara boleh lihat di dalam slide, dalam melaksanakan pekerjaan, nah ini karyawan harus memperhatikan kesatuan perintah dalam perusahaan. Nah, artinya karyawan harus tahu, ya, kepada siapa ia harus bertanggung jawab, ya, sesuai dengan wewenang yang diperolehnya dalam struktur perusahaan. Jadi kalau seseorang ini menerima tanggung jawab dari misalnya si A, ya, pimpinannya yang bernama A, maka dia harus saudara-saudara, dalam melaksanakan dia harus bertanggung jawab kepada orang yang memberikan wewenang itu, ya, orang yang memberikan wewenang itu kesatuan perintah. Yang kelima masih ada hubungannya juga dengan tadi, yaitu unity of direction. Tadi kesatuan perintah, nah saat sekarang adalah yang kelima ini kesatuan pengarahan, ya. Maksudnya apa? Prinsip ini berhubungan, saya bilang tadi berhubungan dengan kesatuan perintah, juga berhubungan dengan pembagian kerja. Kesatuan pengarahan ini harus jelas, ya. Sekali lagi, kesatuan pengarahan ini harus jelas.
Jadi seorang karyawan atau seseorang dalam sebuah organisasi, ya, tidak boleh, jangan sampai dia mendapatkan pengarahan dari dua orang yang berbeda arahannya. Nah, kenapa? Karena dalam satu kelompok bisa saja, saudara-saudara, karyawan ini memiliki perintah yang berlawanan. Misalnya pimpinan A menyuruh dia melakukan sesuatu seperti ini, kemudian pimpinan yang lain menyuruh dia melakukan sesuatu yang berbeda. Nah, ini harus dihindari, ya. Oleh sebab itu setiap pimpinan, ya, setiap manajer, setiap pemimpin perusahaan, setiap pemimpin organisasi harus punya satu patokan yang jelas, ya, supaya pengarahan yang dia lakukan kepada bawahannya itu tidak membuat bawahan itu merasa sulit untuk melakukan karena berbeda, yang A suruh yang lain, yang B suruh yang lain. Jadi kita harus memastikan bahwa seseorang ini mendapatkan pengarahan dari satu orang yang sama. Atau juga walaupun dia menerima perintah dari dua orang, tapi perintahnya itu satu arahan, ya, satu arahan. Jadi tidak boleh ada pengarahan yang membuat seseorang bawahan itu, karyawan, bingung untuk melakukan yang mana, ya. Oke, itu prinsip yang kelima. Nah, sekarang prinsip yang keenam, mengesampingkan kepentingan perseorangan atau subordination of individual interest. Nah, kita tahu bahwa memang setiap pribadi memiliki kepentingan, ya. Setiap seseorang ketika dia ada di dalam satu perusahaan, ya, dia memiliki kepentingan, dia punya motivasi, dia punya tujuan juga, ya, secara pribadi dia punya. Tetapi kita juga harus harus menanamkan, ya, memberikan satu arahan, ya, supaya karyawan itu berkomitmen. Komitmennya apa? Supaya mengabdikan diri kepada kepentingan perusahaan, ya. Dia harus rela mengesampingkan kepentingan personalnya, harus rela mengesampingkan personalnya. Kenapa? Karena dia harus, ya, mengutamakan kepentingan di mana dia bekerja, atau di perusahaan atau di organisasi mana dia berada. Nah, seperti itu. Jadi ketika seorang ada di dalam satu kelompok, di satu perusahaan, di satu organisasi, maka dia harus berkomitmen untuk mengutamakan dulu kepentingan perusahaan daripada kepentingan personalnya. Nah, itu prinsip yang keenam. Nah, sekarang prinsip yang ketujuh, penggajian, ya, penggajian pegawai. Nah, pada prinsip ini menjelaskan bahwa tiap karyawan berhak mendapatkan gaji atau upah sesuai dengan pekerjaannya, ya. Setiap karyawan berhak mendapatkan gaji atau upah sesuai dengan pekerjaannya. Nah, penggajian sistem pengupahan ini yang baik, ya, akan menghasilkan apa? Kedisiplinan, ya, akan menghasilkan sikap antusiasme, ya, semangat kerja yang tinggi. Kenapa? Karena dia merasa bahwa apa yang dia lakukan sesuai, apa yang dia terima, maksud saya, sesuai dengan apa yang dia sudah berikan, ya. Nah, itu tergantung bagaimana organisasi atau perusahaan itu mengatur demikian. Nah, ini harus dijelaskan. Berapapun nominalnya itu harus disesuaikan dengan tingkat pekerjaan dari seseorang, sehingga orang itu akan disiplin, kemudian dia juga antusias dalam bekerja, ya. Jadi penggajian ini harus memang bisa dikatakan harus adil, harus baik, ya. Nah, sekarang prinsip yang ke-8, centralization atau pemusatan. Nah, pemusatan ini bicara tentang adanya pemusatan wewenang, ya. Jadi pemusatan ini berkaitan dengan wewenang. Nah, pemusatan ini akan menimbulkan tanggung jawab dalam satu kegiatan. Jadi tujuan dari pemusatan ini untuk menghindari
wewenang yang berlawanan satu dengan yang lain. Kalau saudara lihat di dalam slide, ya, dalam gambar ada seperti piramid, ya. Di paling atas ada satu orang, kemudian di bawahnya ada beberapa orang, kemudian di bawahnya lagi ada lebih banyak orang, ya. Nah, tujuannya tadi menghindari wewenang yang berlawanan satu dengan yang lain, sehingga wewenang dan tanggung jawab itu menjadi terpusat, ya, menjadi terpusat, ya. Orang-orang yang ada di bawah tahu kepada siapa dia bertanggung jawab, ya. Semua fokus, ya, seperti piramid lah, ya, kurang lebih seperti itu, ya. Harus ada pemusatan. Ini juga berkaitan dengan struktur organisasi, ya. Bagaimana kita menata struktur organisasinya supaya memang nampak sentralisasinya, ya, pemusatannya itu jelas. Oke, nah sekarang yang ke-9 adalah hierarki atau rangkaian perintah. Hierarki di dalam perusahaan tentu saja didasarkan pada wewenang terbesar sampai yang terkecil, ya. Adanya hierarki membuat tiap karyawan tahu kepada siapa dia bertanggung jawab dan kepada siapa ia mendapatkan perintah. Ini jelas, ya. Jadi ada kaitannya juga tadi dengan bagian prinsip yang ke-8 pemusatan, centralization. Jadi hierarki ini, ya, membuat orang memahami kepada siapa dia bertanggung jawab dan kepada siapa dia mendapatkan amanat atau dia mendapatkan perintah. Oke. Nah, sekarang 10. Prinsip yang ke-10 adalah ketertiban. Nah, prinsip ketertiban ini tujuannya agar setiap orang atau setiap karyawan menjalankan pekerjaannya dengan tertib, ya, dengan tertib. Ya, pasti akan menjadi sistematis, ya, ketika seorang melaksanakan dengan tertib. Nah, ini erat kaitannya juga dengan kedisiplinan yang kita sudah bahas tadi. Nah, sikap ini harus ada. Nah, kenapa? Nggak ada orang yang mau bekerja atau mau berkarya dalam situasi yang nggak tertib, ya. Orang nggak akan nyaman untuk ada di tempat yang tidak tertib. Nah, orang akan nyaman, orang akan bekerja dengan produktif ketika dia berada dalam satu suasana yang tertib, ya. Suasana yang lancar, ya, pekerjaan lancar, ya, tidak kacau lah, ya, saudara. Dan ini kita harus sebagai pimpinan, kita harus menciptakan suasana seperti ini untuk orang-orang yang ada di bawah kita atau orang-orang yang bekerja dengan kita, ya. Ketertiban itu selalu didambakan oleh setiap orang yang berada dalam satu organisasi. Oke. Yang ke-11 adalah keadilan dan kejujuran, ya. Keadilan, kejujuran. Nah, prinsip ini penting. Kenapa? Karena ini erat kaitannya dengan moralitas karyawan, ya. Bagaimana seorang karyawan memiliki kejujuran, ya. Kejujuran dalam bekerja, dalam memberikan laporan kepada atasan, ya. Kemudian juga keadilan ini juga penting bagi seorang pimpinan, seorang manajer. Jadi bagaimana juga dia bersikap kepada bawahannya, ya. Apakah dia setelah menjadi seorang pemimpin yang adil bagi orang-orang yang dia pimpin atau tidak? Nah, prinsip ini harus ada dalam setiap personal di dalam satu organisasi, ya. Keadilan, kemudian kejujuran. Oke, nah sekarang prinsip yang ke-12 adalah stabilitas masa jabatan, ya. Dalam kepegawaian atau dalam satu organisasi, ya. Jadi memang di dalam satu organisasi atau dalam satu perusahaan, perputaran karyawan itu memang lazim dilaksanakan, ya. Yang kalau kita lihat perputaran di setiap karyawan itu memang perlu, walaupun memang ada anggaran juga yang tidak murah dalam perputaran ini, ya. Ada anggaran yang juga besar, ya. Jadi perputaran karyawan tinggi itu bisa menyebabkan ongkos yang tinggi juga,
ya dalam produksi. Nah, yang penting di sini adalah bagaimana karyawan diberikan satu pemahaman tentang keamanan, apa ya, tentang stabilitas masa jabatannya. Dia tahu bahwa setelah dia, misalnya seperti itu, dia tahu bahwa setelah dia bekerja sekian lama, maka posisinya akan naik seperti ini, ya. Ketika dia berprestasi di posisi itu, maka dia akan bisa dipromosi untuk naik ke level selanjutnya. Nah, ini perlu diketahui, ya. Orang juga akan nyaman berada di situ, dia akan bekerja dengan sebaik-baiknya kalau dia memahami, dia tahu persis bahwa perusahaan itu menerapkan sistem stabilitas masa jabatan yang baik, ya. Kepastian seberapa lama dia ada di sana, kepastian seberapa lama dia ada di posisi tertentu dan akan masuk ke dalam posisi yang lebih tinggi lagi, itu perlu, ya. Orang akan lebih nyaman ketika dia tahu bahwa dia bekerja di situ tidak akan sewaktu-waktu dipecat, ya, kecuali dia melakukan satu pelanggaran, ya. Itu prinsip yang ke-12. Nah, sekarang inisiatif, ya. Inisiatif atau prakarsa. Nah, orang-orang yang dalam perusahaan atau karyawan itu akan didorong untuk mengembangkan ide-ide baru yang kreatif dan inovatif, ya. Kreatif dan inovatif sesuai dengan inisiatif masing-masing. Jadi setiap orang kan punya ide, ya, punya pemikiran, dan ini didorong untuk terus dikembangkan, ya. Kenapa? Karena ide ini atau prakarsa ini akan menimbulkan semangat atau kehendak untuk mewujudkan ide-ide, apalagi kalau misalnya ide itu kreatif dan inovatif, ya, dan akan tentu saja menghasilkan satu karya yang baik untuk tempat di mana dia bekerja atau berkarya, ya. Nah, sekarang semangat kesatuan, ya. Semangat kesatuan. Nah, ini prinsip yang terakhir. Setiap karyawan dan staf lainnya harus memiliki semangat kesatuan, semangat perjuangan yang sama, ya. Sikap saling memiliki ini akan mendorong satu hubungan, satu relasi yang baik di antara personal, di antara individu, yang pastinya akan berdampak baik bagi kemajuan dari perusahaan itu sendiri, ya. Oke. Jadi saudara-saudara, itulah prinsip-prinsip manajemen yang dikemukakan oleh Henry Fayol. Biarlah kita semua memperoleh manfaat dari video pembelajaran saya kali ini. Tuhan memberkati kita semua dan sampai jumpa.